Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat diberinya kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menjalankan ibadah sesuai yang diperintahkannya. Berikutnya salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan, kita agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita mengucap lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan sedikit tentang tata cara pengurusan jenazah. Di mana sebagaimana kita ketahui, mengurus jenazah merupakan kewajiban yang dilakukan setiap muslim. Dalam syariat Islam ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, tentu saja tata cara mengurus jenazah perlu kita ketahui. Setidaknya ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang yang telah meninggal. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengkafani, yang ketiga yaitu mensolatkan, dan yang keempat yaitu menguburkan. Tata cara mengurus jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Hal ini sebagaimana tindakan untuk memuliakan dan membersihkan tubuh orang yang sudah meninggal. Yang pertama yaitu meletakkan jenazah dengan kepala yang agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah ini harus memakai sarung tangan. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari-jarinya, dan kaki serta rambutnya. Yang ketiga yaitu langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun yang keluar dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang di dalamnya keluar. Kemudian siram dan basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Setelah itu, siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Di mana yang pertama, niat untuk jenis kelamin laki-laki. Nawaitu huslah an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitu huslah adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Di mana niat memandikan jenazah perempuan, yaitu nawaitu khuslah an adaan hazihil mayyiti lillahi ta'ala. Yang mana artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Yang kelima, setelah membaca niat, kita miringkan jenazah ke sebelah kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dan kepala hingga ujung kaki, dan siram dengan air kapur barus. Yang keenam, jenazah kemudian diwudukkan seperti orang yang berwuduk sebelum sholat. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah memandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi jika keluar najis setelah di atas kafan. Tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najisnya tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Selanjutnya,
kita masuk kepada tata cara pengurusan jenazah berikutnya, yaitu mengkafani jenazah. Ada beberapa perbedaan antara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Jenazah laki-laki hanya siapkan 3 lapis lembar, dan sedangkan jenazah perempuan 5 lapis lembar kain kafan. Yang pertama kita masuk kepada cara mengkafani jenazah perempuan terlebih dahulu. Langkah pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya, sehingga itu dipersiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Selanjutnya, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberi wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang ketiga, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasang baju gamis. Berikut kain kerudung untuk yang rambutnya panjang dan dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Yang terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Berikutnya kita masuk cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Kemudian, letakkan secara vertikal kepada tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan, lapis pertama sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kedua, langkah berikutnya beri wangi-wangian pada kain kafan lapis yang pertama. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wangi-wangian pada kain kafan lapis kedua. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wangi-wangian pada kain kafan lapisan ketiga dan letakkan jenazah di tengah kain kafan lapis ketiga. Berikutnya, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri dan kanan, kemudian kain dari sisi kanan dan ke kiri, kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri dan kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri dan kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Itulah tadi tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Selanjutnya kita memasuki tahap tata cara ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Yang pertama, kita berniat di dalam hati. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga melakukan 4 takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua kita membaca solawat atas Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah sebagaimana Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya, untuk takbir keempat, kita langsung membaca doa sebagaimana Allahumma tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang mana artinya, ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahala dan jangan sesatkan kami sepeninggalannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Untuk jenazah perempuan, kata hu tadi yang di atas tadi kita ganti
Bagaimana contoh? Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Selanjutnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah selesai memandikan, mengkafani dan menyolatkan, selanjutnya kita masuk kepada tata cara bagaimana menguburkan jenazah. Yang pertama, sudah pasti kita harus mempersiapkan galian lubang. Yang kedua, cara menaruh jenazah kubur ada yang taruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu dan semacamnya. Yang ketiga, memasukkan jenazah ke kubur. Yang terbaik adalah dengan mendahulukan atau memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafan dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Yang keenam, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburannya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayit laki-laki tidak dianjurkan tersebut. Orang yang turun ke lubang mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali. Yang selanjutnya berdoa setelah selesai menguburkan. Baik, itulah tata cara pengurusan jenazah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebuah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan murni datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.